sekarang mendidik manusia berhati mulia, harumkan citra Indonesia. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kalian hari ini? Sehat Bu Guru. Baik Bu. Bagus ya, jadi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat di sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir Bu Guru. Semua hadir Bu Guru. Semua hadir Bu. Ya, bagus sekali. Berarti semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, mari kita syukuri karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, silakan Agus coba bantu Ibu untuk memimpin doa. Ya baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke pembelajaran, silakan keluarkan dulu buku dan alat tulis kalian ya. Silakan dikeluarkan buku temanya, buku tulis, pulpen, dan semua yang membantu kalian dalam belajar. Sudah dikeluarkan? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Ya, bagus. Ada yang tidak membawa pulpen? Tidak Bu Guru. Saya semuanya membawa Bu Guru. Ya, bagus sekali. Sudah lengkap ya semua bawaannya. Berarti alat terangnya untuk belajar sudah dilengkapi semua. Sekarang, agar lebih semangat untuk belajar, mari kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu Berkibarlah Benderaku? Tahu Bu Saya Bu Guru. Guru. Saya Bu Guru. Ya, semua tahu ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dengarkan baik-baik nadanya ya, diikuti. Bendera nama suci bendera di seluruh rakyat Indonesia, kerajaan bangsa, kabar dan ibu serta rakyat Indonesia, merah putih bendera berbahasa Ya, bagus sekali ya. Semuanya sudah bisa bernyanyi dengan kompak. Nadanya sudah tepat. Nah, selanjutnya coba Eka bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya melaksanakan tepuk PPK. Teman-teman, ayo kita melakukan tepuk PPK yang kompak ya. Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali. Terima kasih Eka sudah Sama-sama mampu. Bu Guru. Iya. Nah, anak-anak, tadi secara bersama-sama kalian sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, yang artinya kita harus menghormati dan menjaga lambang negara kita. Apa itu lambang negara kita?
Garuda Pancasila, Bu. Garuda Garuda Pancasila, Pancasila. guru. Garuda Pancasila ya. Selain menghormati Garuda Pancasila, kita juga harus menghormati bendera Sang Saka Merah Putih ya. Jadi bendera itu tidak boleh jatuh, tidak boleh kotor, harus kita jaga ya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira itu gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu? Toko Bu Guru, gambar toko ya, Bu. toko. HP, Bu Guru. Iya, toko HP. Iya, benar sekali. Itu ada layar, ada gambar toko, tepatnya counter handphone ya. Nah, di antara kalian ada tidak yang pernah pergi ke sana? Pernah Bu Guru nganter bapaknya. Saya Oh, pernah ya, Guru. Iya, jadi semuanya pernah pergi ke sana. Apa saja yang dijual oleh toko tersebut? HP Bu Guru. Ada HP, Bu, banyak Pulsa, sekali Bu Guru. HP-nya, Bu. Ada. Iya, jadi toko itu menjual tadi sudah disebutkan, jual HP, jual pulsa ya. Selain itu ada alat-alat yang lain seperti charger, stiker, dan lain-lain ya. Nah, dari barang-barang yang dijual oleh toko tersebut, kira-kira ada tidak yang berasal dari luar negeri? Banyak Bu Guru. Banyak, Bu Guru. Banyak ya, apa contohnya salah satunya? HP. HP-nya, Iya, HP-nya. ada HP ya. Biasanya dari mana HP kalian yang sudah punya HP? HP-nya biasanya dari daerah mana? Negara Dari mana? Cina, dari Bu Cina, Guru. dari Cina. Dari Cina. Kira-kira Cina itu di mana? Jauh atau dekat? Jauh sekali. Jauh, Bu. Pernah ke Cina? Nggak pernah. Tidak pernah, Bu. Belum pernah ya, karena Cina itu jauh. Nah, anak-anak kan Cina itu jauh. Jadi bagaimana kok HP yang kalian punya itu bisa sampai di tangan kalian? Katanya tadi berasal dari Cina. Bagaimana Kirim, Bu kira-kira? Guru. Paketin, Bu. Di kurir Pakai Bu Guru. naik pesawat Pakai ya. kurir. Oh, dikirim ya, karena zaman sudah canggih, jadi HP yang dari jauh dari luar negeri bisa sampai ke Indonesia ya. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekspor dan impor. Kita memasuki tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, dan pembelajaran 1. Jadi setelah pembelajaran hari ini, nantinya anak-anak diharapkan untuk selektif dalam berbelanja ya. Nanti ketika anak-anak sudah dewasa, sudah bisa belanja, jadi anak-anak bisa memilih dan memilah barang-barang apa saja yang harus dibeli. Jadi tidak boleh boros, dan nanti ketika anak-anak sudah bekerja, diharapkan anak-anak bisa membuat hal-hal baru agar bisa anak-anak bersaing dalam kegiatan ekspor. Jadi apa yang anak-anak bisa buat nanti biar bisa dikirim ke luar negeri ya. Nah, Ya, Bu Guru. iya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita lalui yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, nantinya anak-anak mampu menganalisis peran Indonesia dalam kegiatan ekspor di lingkup ASEAN. Yang kedua, melalui mengamati PowerPoint, nantinya anak-anak dapat menganalisis peran Indonesia dalam kegiatan impor di lingkup ASEAN. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, nantinya anak-anak mampu menyajikan hasil analisis peran Indonesia dalam kegiatan ekspor impor di lingkup ASEAN ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran pada hari ini. Sebelum lanjut, mari kita cermati dulu. Ini Bu Guru punya video. Mari kita tonton bersama-sama ya. Akibat harga kedelai yang kian meroket, sejumlah pedagang tahu tempe di sejumlah pasar mogok berjualan. Sementara para konsumen mengaku khawatir ada kelangkaan dan mahalnya harga tahu tempe dengan adanya aksi mogok para pedagang.
Sesuai dengan surat edaran Koperasi Tahu Tempe, rencana aksi mogok dilakukan di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya adalah di Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Hari ini tidak ditemui satupun pedagang yang menjual tahu tempe. Lokasi yang biasanya menjadi lapak mereka pedagang pun kosong. Akibatnya para pembeli mengaku kecewa dan khawatir terjadinya kelangkaan, terlebih tahu tempe yang biasanya menjadi konsumsi setiap harinya. Ya, kalau khawatir, iya khawatir. Karena istilahnya tahu tempe udah jadi makanan pokok ya. Jadi kalau enggak itu kayaknya ada yang kurang makanannya gitu. Jadi ada yang nyari, ada yang dicari gitu. Iya. Kalau harga sendiri sih, ya kalau bisa jangan naik ya. Itu kan udah makanan sehari-hari. Ya kalau bisa ya jangan naik. Pemerintah harus ikut menangani lah gitu ya. Khawatir lah, kita kan orang susah. Kalau nggak makan tempe, makan apa? Ya khawatir, Neng. Kan perekonomiannya juga nggak ada uangnya. Uang kita kan sedikit. Kalau nggak beli tempe gimana? Tempe jangan mahal-mahal gitu. Kenaikan harga kedelai yang kini berada di kisaran Rp9.600 per kilogram dari harga Rp7.600 per kilogram membuat para pedagang kini terpaksa harus menjual tahu tempe dengan harga Rp4.000 per potong. Adisty Larasati, Dwinanto, Berita 1, Jakarta. Nah, tadi kalian sudah mencermati video yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu Guru. Sudah jelas videonya? Ya. Nah, tadi sudah menonton video, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang suka makan tahu tempe? Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Ya, jadi banyak yang suka makan tahu tempe ya, karena tahu tempe itu bagus, memiliki protein yang tinggi. Nah, apa kira-kira yang terjadi pada video tersebut? Harga kedelainya mahal. Harga kedelainya mahal. Apalagi yang terjadi pada video tersebut? Selain harga kedelai mahal. Mogok Iya, Tempenya mogok, tempe tahu. iya. Pedagang tahu tempenya mogok berjualan ya karena kedelainya mahal. Kira-kira kedelai itu mahal karena apa? Ada yang tahu? Karena langka, Bu Guru. Karena langka, Bu Guru. Iya, pintar sekali ya, karena kedelai jarang bisa ditemukan di Indonesia pada saat itu, makanya harganya mahal ya. Karena harganya mahal, jadi para pembuat tahu tempe mogok berjualan ya, karena bisa mengakibatkan kerugian yang besar kalau membeli kedelai dengan harga mahal, namun harus tetap menjual tahu tempe dengan harga yang murah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki satu video lagi. Silakan dicermati baik-baik.
Baiklah anak-anak, jadi itu tadi kita sudah mencermati video secara bersama-sama ya. Nah, setelah kalian cermati, apa yang ada dalam video yang tadi kalian tonton? 25 negara penghasil kedelai terbesar, Bu Guru. Iya, tepat sekali semuanya ya. Jadi, tadi kita sudah menonton ada beberapa negara yang memiliki penghasilan kedelai terbesar ya. Tadi di sana ada negara kita tidak? Ya, Bu Guru. Nggak ada, Bu Guru. Nggak ada, Bu. Iya, jadi saat ini seperti video sebelumnya, negara kita mengalami krisis kedelai. Nah, di sisi lain ada negara-negara yang melimpah kedelainya ya. Kira-kira negara tetangga atau yang paling dekat dengan kita di video tadi yang memiliki hasil kedelai yang melimpah, negara apa? Ada yang tahu? Kamboja, Bu Guru. Iya, pintar sekali Dian ya. Jadi negara tetangga yang dekat dengan kita yang memiliki hasil kedelai melimpah yaitu negara Kamboja. Nah, karena kita mengalami krisis kedelai dan Kamboja negara paling dekat dengan kita memiliki kedelai yang melimpah, jadi bagaimana kira-kira solusinya untuk permasalahan kita? Ada yang tahu? Beli di Kamboja. Iya, beli di Kamboja. Pintar sekali Eka ya. Jadi kita pada hari ini akan memecahkan masalah tersebut dengan mengerjakan LKPD ya. Jadi kalian mengerjakan LKPD tidak sendiri, tapi berdiskusi dengan teman-temannya ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Nanti tugasnya silakan dibagi, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ada yang mempresentasikan nantinya di akhir ya. Jadi kelompoknya Ibu tentukan saja langsung. Untuk kelompok 1 ada Agus, Eka, dan Mani. Silakan nanti bekerja sama. Kelompok 2 ada Wahyu, Idayu, dan Jenika. Kelompok 3 ada Dian, Ade, Rari, dan Sylvia. Nanti silakan bagi tugasnya, bekerja sama dengan baik. Tidak ada anggota kelompok yang tidak bekerja ya, karena nantinya akan ada soal yang semua kelompok harus tahu jawabannya. Sekarang Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Guru, tulisannya ngeblur. Sudah, Bu. Tulisannya belum jelas? Tulisannya bagaimana? Jelas atau tidak? Sudah, Bu. sudah terlihat, Bu. Nah, iya. Nah, jadi ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ingat isi identitas dulu. Biasakan ketika kita menerima soal atau LKPD, yang paling penting diisi yang pertama yaitu identitas ya, agar nanti Bu Guru tidak bingung ini hasil pekerjaan siapa. Silakan ditulis semua nama anggota kelompoknya dengan lengkap ya. Selanjutnya sudah ada petunjuk pekerjaan untuk menyelesaikan soal. Silakan diikuti langkah-langkahnya ya. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama. Jadi silakan perhatikan gambarnya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di bawahnya juga sudah ada pertanyaan untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, silakan kalian bisa mencari
jawaban di sumber-sumber belajar yang ada. Boleh di buku tema, boleh mengambil buku di pojok baca, atau bisa mencari di sumber belajar yang lain ya. Silakan cari sumber belajar sebanyak-banyaknya agar nanti jawaban kalian bisa benar sesuai harapan ya. Nah, anak-anak ada yang mengalami kesulitan dalam menjawab LKPD-nya? Ada yang masih bingung? Tidak, Bu Guru. Ya, Bu. Tidak. Iya, pintar-pintar sekali. Silakan dilanjutkan kalau tidak ada kendala. Kalau sudah selesai mengerjakan yang pertama, boleh dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Silakan baca-baca, ada teks di sana, dan selanjutnya ada kegiatan yang kedua, yaitu menyebutkan komoditas ekspor dan komoditas impor yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, misalkan contohnya, kalau komoditas ekspor, kalau ekspor itu kan yang keluar, ya berarti salah satu contohnya itu misalkan kain, ya kain endek. Jadi itu kita ekspor. Kalau impornya, misalkan salah satunya tadi ada handphone, ya seperti kegiatan tadi di awal. Nah, kalau yang kegiatan yang pertama ini, jawabannya ada di gambar, ya. Jadi kira-kira yang mana pada gambar yang sumber daya atau peralatannya berasal dari dalam negeri dan yang berasal dari luar negeri. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu Guru. Sudah semua selesai ya. Nah, karena semua kelompok sudah selesai, sekarang silakan kalian bersiap-siap karena akan Ibu undi ya antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang mana kira-kira akan mempresentasikan hasil kerjanya yang pertama ya. Tunggu sebentar ya anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Guru. Nah, jadi silakan semua kelompok bersiap-siap ya. Nanti siapa yang terpilih yang akan menyajikan hasil diskusinya ya. Sekarang Ibu Guru akan pilih. Kelompok berapa kira-kira? Iya, kelompok 2 ya. Yang pertama menyajikan
hasil kerjanya. Kelompok 2 tadi ada Wahyu, Idayu, dan Nik Jenika ya. Sekarang coba jawab. Nah, ayo kelompok 2, siapa perwakilan kelompoknya yang sudah dibagi tadi tugasnya yang akan menyajikan hasil diskusinya? Bagaimana kelompok 2? Wahyu, Idayu, dan Nik Jenika. Siapa tadi yang mendapat tugas? Siapa yang mendapat tugas? Ya, Bu Guru. Ya, silakan Wahyu untuk yang pertama. Di sana ada gambar fotokopi. Silakan dijawab yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Yang berasal dari luar negeri, mesin fotokopinya, Bu Guru. Kalau yang berasal dari dalam negeri? Yang berasal dari dalam negeri, orangnya, Bu Guru. Ya, pintar sekali ya. Jadi jawaban yang pertama, menurut kelompok 2, yang berasal dari dalam negeri itu adalah sumber daya manusianya yang mengoperasikan alatnya. Kalau yang berasal dari luar negeri ada mesin fotokopinya. Kelompok lain ada memiliki jawaban yang berbeda? Bagaimana? Kertas, Sama Bu. semua? Bu Guru, sama. Iya, berarti hebat ya semuanya Kertasnya, Bu sudah. Guru. Iya, benar semua ya. Nah, selanjutnya Ibu undi lagi untuk yang selanjutnya, siapa kira-kira yang mendapat giliran? Nah, kelompok 2 ternyata hoki sekali hari ini ya. Nah, karena yang muncul kelompok 2, kita coba lagi sekali lagi. Iya, jadi kelompok 2 mendapat piring cantik ya, karena sudah 3 kali sekarang. Agar tidak kelompok 2 lagi yang muncul, nanti takutnya waktunya habis. Kelompok 2, coba bantu Ibu untuk memilih kelompok mana kira-kira yang selanjutnya akan menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Kelompok 1 ada Agus, Eka, dan Mani. Silakan bersiap-siap. Nah, silakan dijawab kelompok 1 untuk gambar yang nomor 3. Saya, Bu. Ya, silakan Agus sebagai perwakilan kelompok 1. Ya, sumber daya dan peralatan yang digunakan di gambar nomor 3 yang berasal dari luar negeri itu sepeda motornya, Bu. Terus yang berasal Selanjutnya, dari dalam negeri itu orangnya juga, Bu. iya, tepat sekali ya. Menurut kelompok 1, yang berasal dari dalam negeri itu orangnya atau manusianya, dan yang berasal dari luar negeri adalah sepeda motornya. Ya, kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu Guru. Saya sama, Bu. Ya, semuanya sudah pintar-pintar ya. Nah, yang tersisa kelompok 3 ya, kelompok 3. Sekarang mari kita jawab untuk kegiatan berikutnya ya. Nah, kelompok 3. Sekarang coba bantu Ibu kira-kira untuk komoditas ekspor dan impor. Sebutkan satu saja contohnya. Ayo perwakilan kelompok 3.
Siapa yang mau membantu menjawab? Tadi sudah dibagi tugasnya, siapa yang menyajikan? Kelompok 3 ada Dian, Ade, Rari, dan Sylvia. Siapa tadi yang mendapatkan tugas untuk menyajikan? Baik, Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, silakan Rari. Nomor 1, komoditas ekspornya batik, Bu Guru. Kemudian komoditas impornya mesin. Kayak mesin fotokopi, Bu Guru. Iya, pintar sekali ya, luar biasa jawaban kelompok 3. Jadi batik merupakan kain khas Indonesia ya, yang sangat kita banggakan, itu hingga diekspor ke luar negeri. Dan ada banyak mesin-mesin yang kita impor dari luar negeri untuk membantu pekerjaan kita di Indonesia ya. Kelompok lain ada memiliki jawaban yang berbeda? Ada yang memiliki contoh lain atau bagaimana? Saya Bu Guru. Ya, Agus, silakan dari kelompok 1. Ya, kalau komunitas ekspor itu karet Bu Guru. Ya, kalau komunitas impornya itu seperti mesin jahit. Ya, luar biasa, tepat sekali Agus ya, ada karet. Jadi kita kaya dengan hasil sumber daya alam ya. Jadi kita bisa kirim ke luar negeri dan kita mengimpor mesinnya untuk mengolah sumber daya alam tersebut, atau bisa membantu dalam bidang industri seperti mesin jahit tadi bisa digunakan untuk membuat pakaian ya. Luar biasa, semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya, jawabannya sudah tepat semua, pintar-pintar, sudah berani untuk maju ke depan menyajikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan oleh perwakilan kelompok. Setelah itu kita akan lanjut pembelajaran ya. Nah, anak-anak, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dari awal sampai akhir. Apa, Dian? Kegiatan ekspor impor, Bu Guru. Iya, pintar sekali. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Berarti sudah terjawab ya permasalahan tadi yang terjadi ketika kedelai langka di Indonesia. Kita harus bagaimana? Mengimpornya, Bu. Iya, pintar. Jadi kita harus mengimpor kedelai dari negara lain ya. Nah, tadi sudah menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu Guru ingin bertanya terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Hal apa yang paling anak-anak sudah kuasai di antara pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang sudah dikuasai? Kegiatan ekspor Saya, impor, Bu. Bu. Kegiatan Ya, Sylvia dan Agus ya, pinter sekali. Sudah berani menjawab. Jadi kegiatan yang dikuasai yaitu kegiatan ekspor dan impor. Nah, hal apa saja yang anak-anak sukai? Yang paling anak-anak sukai dalam kegiatan hari ini? Kerja dalam kelompok, Bu Guru. Iya, Eka, bekerja dalam kelompok. Yang lain? Apalagi yang disukai? saya jadi tahu tentang negara-negara penghasil kedelai tadi, Bu, yang terbesar.
Iya, bagus Sylvia ya, sudah berkonsentrasi sehingga menjadi tahu negara-negara dengan penghasil kedelai yang melimpah. Nah, setelah ada yang sudah dikuasai, yang disukai, apakah ada pembelajaran yang belum anak-anak pahami, yang masih mengalami kendala? Apakah ada? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada, Bu Guru. Ya, semua sudah dikuasai. Sekarang Ibu Guru ingin tahu anak-anak sudah benar-benar menguasai atau belum. Sekarang Ibu Guru akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan sendiri. Tadi dikerjakan berkelompok, sekarang kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Ya, jadi ini ada soal evaluasi tentang pembelajaran hari ini yang harus kalian jawab ya. Seperti biasa, sebelum menjawab silakan isi identitasnya terlebih dahulu ya. Setelah itu, silakan kerjakan soal-soal yang ada. Ingat, kerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu Guru. Sudah semua selesai ya. Karena sudah semua selesai, sekarang silakan tukarkan pekerjaan kalian dengan teman sebangkunya ya. Silakan ditukar karena akan kita periksa bersama-sama sekarang biar kita tahu siapa yang sudah memenuhi KKM dan yang belum memenuhi KKM ya. Sekarang kita bahas dari nomor 1. Ayo, siapa yang bisa menjawab yang nomor 1? Apa tadi jawabannya? Saya, Bu Guru. Ya, Agus, silakan. Perhatikan tabel berikut. Batik, kayu jati, kain wol, getah karet, mebel. Komoditas ekspor sektor industri ditunjukkan nomor D, Bu. Iya, jawabannya adalah batik, kain wol, dan mebel ya. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Semua sama dengan jawaban Agus? Iya, Bu Guru. Sama ya, berarti benar semua. Pintar-pintar sekali. Nah, selanjutnya. Soal berikutnya, siapa yang bisa? Siapa yang mau membantu menjawab? Ayo, apa tadi jawabannya? Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau menjawab? Rari? Ya, Bu Guru. Silakan. Perhatikan gambar berikut. Ketika pertemuan perwakilan dari negara ASEAN untuk membahas peran negara-negara ASEAN dalam kerjasama ekonomi, diperlukan berbagai sarana pendukung untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Sarana yang diperoleh oleh Indonesia dari negara lain sesuai gambar di atas adalah C, Bu Guru, HP dan laptop. Iya, tepat sekali Rari. Jadi HP dan laptop itu diimpor dari negara lain. Ya, semua jawabannya sama dengan Rari? Sama, Bu. Sama, Bu Guru. Iya, sama. Pintar-pintar ya. Nah, karena semua soal sudah dibahas, sekarang silakan Ketua kelas
ambil semua pekerjaan temannya, silakan kumpulkan di meja guru, nanti Ibu nilai. Setelah semua pekerjaan kalian Ibu nilai, baru Ibu bagikan. Setelah Ibu bagikan, silakan mintakan tanda tangan dengan orang tua kalian ya, agar orang tua kalian tahu apa saja yang kalian sudah pelajari di sekolah ya. Nah, jadi semua kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah kita lalui. Jadi nanti untuk yang sudah di atas KKM akan Ibu berikan tugas, dan yang belum mencapai KKM juga akan mendapatkan tugas yang berbeda ya. Nanti tugasnya akan Ibu share di grup WA, nanti silakan dilihat di sana. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita memasuki tetap di tema 5, subtema 2, pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 2 ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah dulu ya. Salah satu lagu daerah yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko ya, yang berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Papua, Bu. Iya, tepat sekali ya, yang berasal dari daerah Papua. Silakan diikuti, nadanya dan liriknya sudah ada pada video. Tunggu sebentar anak-anak. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, walaupun itu tadi adalah lagu daerah dari Papua, tapi kita sebagai orang Bali juga perlu untuk mengetahui lagu daerah
lain ya, karena kita di Indonesia berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi harus saling menghargai daerah yang satu dengan daerah yang lainnya ya. Nah, karena tadi di awal pembelajaran diawali dengan doa, sekarang mari kita tutup pembelajaran juga dengan doa, mengaturkan rasa syukur karena pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, apa tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Silakan Agus bantu untuk memimpin doa. Baik Bu Guru. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Untuk anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Sampai jumpa lagi.